Halo teman-teman, di sini kita kan semua orang Indonesia ya, satu negara. Nah, di mana di Indonesia itu nggak cuma satu suku, ada banyak ada banyak ratusan suku dan budaya atau kebiasaan yang ada di Indonesia. Banyak dari Sabang sampai Merauke itu pasti berbeda-beda banget. Seperti kayak misalkan nih, kita ke sesuatu daerah tertentu yang kita nggak pernah ke sana dan kita nggak tahu budaya di sana tuh gimana. Seperti kayak kita misalkan lihat orang berbicara dengan nada yang keras dan ngegas, itu pasti kita menganggapnya kayak ih orangnya galak banget sih, kok ngomongnya kayak gini, apakah dia pengen berantem. Nah, itu saya dan teman-teman saya akan membahas gimana cara kita menanggapi perbedaan suku yang beragam di Indonesia ini. Nah, di sini saya akan balik lagi ke tadi yang cara berbicara setiap suku di Indonesia itu berbeda-beda. Yang paling gampang itu bisa dibedakan dari suku Sunda dan Jawa. Kalau berbicara, pasti mereka tuh berbicara dengan nada halus, ramah, adem didengarnya. Tapi berbeda dengan kita mendengar orang Batak atau orang Sulawesi yang berbicara, terutama orang Bugis. Itu dia pasti dengan ciri khas dia sendiri, itu kayak ngegas, emosi. Kalau kita seperti orang awam, seperti kita kayak ngeliat kok ngomongnya ngegas gitu, orangnya pasti kayak serem, atau enggak dia kayak nggak bisa sabaran orangnya atau emosian. Tapi menurut mereka semakin keras suaranya dia, semakin ngegas dia ngomong, itu adalah pembicaraan yang seru menurut dia. Dan contoh kedua, setiap daerah memiliki budaya cara makan yang berbeda. Setiap daerah memiliki gaya makanannya sendiri. Misalnya kayak di Sunda, orang Sunda biasanya suka banget makan lalapan sama sambal. Biasanya mereka makan itu di lesehan atau saung. Nah, kalau kamu ke Padang, biasanya langsung disuguhi sama mereka makanan tanpa diminta, karena menurut mereka itu adalah sebuah kehormatan. Kalau di Aceh, budaya makan di sana itu duduk melingkar, karena itu mengartikan kebersamaan mereka. Kalau di Papua ada budaya bakar batu, di mana makanan itu dimasak dan dibakar rame-rame satu kampung dan dimakan bersama. Hal kayak gini itu menandakan bahwa makanan itu bukan cuma soal kenyang, tetapi juga menandakan soal cara kita berkomunikasi dan membangun relasi dengan kebersamaan. Nah, sekarang kita bahas soal sobat santun. Setiap daerah di Indonesia itu punya budaya atau kebiasaan atau cara mereka buat menghormatin orang lain gitu. Nah, pertama itu di Jawa misalnya, di Jawa itu cara ngomong mereka ke orang yang lebih tua tuh ada beda lah. Jadi ada istilahnya itu ramah atau kamlinggir. Contohnya itu kayak salam boten itu kayak tatangga. Dari situ mereka buat menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua itu Bali. Di Bali itu mereka kalau mau melakukan aktivitas, kalau dia mau mulai aktivitas itu menyediain sesaji yang dibuat menghargain leluhur mereka atau Tuhan mereka. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya kalian ke Bali atau kalian punya tetangga dari Bali yang baru lupa atau segala macam banyak lupa gitu, karena itu budaya mereka atau kebiasaan mereka yang mereka punya. Nah, terus yang terakhir itu di Toraja. Di Toraja tuh ada budaya yang misalnya ada yang meninggal, nah mereka tuh budayanya tuh ngehargain orang meninggal tuh dengan cara bikin acara atau bikin suatu acara buat menghormatin pemakaman itu ya, kurang lebih
beberapa hari lah, ada juga yang seminggu. Buat orang luar seperti kita nih, misal kita di daerah lain atau ada yang pendatang, itu kan mungkin banyak yang nggak paham tentang budaya mereka. Jadi menurut gua kita harus hargain lah apa yang mereka lakukan, atau apa cara mereka yang mereka lakuin dengan biasa mereka. Tantangan antar budaya itu apa aja sih? Nah, masalahnya adalah karena kita beda budaya, kadang kita nggak ngerti kebiasaan orang lain. Bisa-bisa kita dianggap nggak sopan padahal kita nggak tahu. Contohnya itu seperti kita asal masuk ke rumah orang Dayak tanpa permisi atau menyentuh barang adat bisa dianggap nggak hormat, atau kita terlalu bercanda dengan orang yang lebih tua di budaya yang sangat menjunjung tinggi hierarki bisa dianggap kurang ajar. Tapi semua itu bisa diatasi kalau kita mau belajar dan saling menghargai. Oke, gimana sih caranya biar nyambung sama antar budaya? Yang pertama itu bertanya. Kalau misalnya kita datang dari suatu daerah ke daerah lain, lalu kita tidak tahu bagaimana sesuatu yang harus kita lakukan seperti apa, kita wajib bertanya dengan warga lokal. Untuk melakukan ini harus seperti apa sih? Lalu yang kedua, kita harus belajar bagaimana cara sapa menyapa orang lain di suatu daerah, karena banyak memiliki cara sapa di beberapa daerah seperti misalkan menundukkan kepala, memberi salam, berpelukan, memberikan jabat tangan dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga itu jangan asal menilai, seperti kayak misalnya kita ketahui orang Batak yang memiliki logat dan juga gaya bahasa yang lantang dan tegas, lalu kita asal menilai seperti mereka kayak marah atau wajib berantem dan lain-lain. Yang terakhir adalah ingat bahwa disitulah indahnya Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi teman-teman, walaupun kita satu bangsa, kita datang dari banyak budaya yang unik dan beragam. Kalau kita bisa saling memahami dan menghargai, hidup jadi lebih damai dan juga tentram. Yuk jadi orang Indonesia yang bukan cuma bangga sama keberagaman, tapi juga ngerti cara menghargai satu sama lain.